Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Wildan Copa di catatan pejabat. Kali ini kemarin sudah mengulas tentang nama Muhammad, terus mengulas tentang nama Allah. Kali ini kita akan mengulas tentang neraka. Jadi sebenarnya ada 8 neraka. Terus neraka apa aja? Ini pernah diajarin di madrasah diniyah sama di madrasah sanawiyah. Dan untuk keakuratan jadi tetap gue catat, ya kan. Catatannya ada di sini seperti biasa tuh, catatan pejabat. Jadi neraka itu sebenarnya ada 8 neraka, ya kan. Mari kita lihat catatan di sini. Nah, nama neraka dan penghuninya, ya kan, nama-nama neraka dan penghuninya. Jadi ada banyak, ada 8 neraka, terus beberapa penghuni dengan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan tertentu menghuni neraka-neraka tertentu, ya kan. Nah, nama neraka dan penghuninya, neraka yang pertama adalah neraka jahanam, yang sering disebut-sebut nih ya, malam para jahanam, malam jahanam, anak jahanam, kayak gitu. Nah, ini neraka jahanam. Neraka jahanam adalah neraka utama. Penghuninya adalah pelaku dosa besar seperti pembunuh, menyekutukan Allah, dan orang yang melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Tuh, ya kan? Orang yang zalim terhadap orang lain itu jahanam tempatnya, ya kan. Makanya kita biasa-biasa aja, kita berperilaku baik aja sama orang lain, ya kan. Selalu seperti itu, selalu memanusiakan manusia, ya kan. Itulah pesannya. Terus kedua, neraka syakor. Neraka ini dikenal dengan api yang menyala-nyala. Calon penghuninya adalah orang yang menentang Rasul-Rasul Allah dan melakukan kesombongan. Tuh, kita gak boleh sombong, karena seperti yang gue pernah bahas tuh, yang ini terkait kayak episode kemarin juga tuh, terkait di masjid. Gue ketika ke masjid agung seperti Istiqlal atau Masjid Nurul Iman, itu gue ada di tengah-tengah buat sholat. Ketika gue ngeliat kiri kanan depan belakang, itu gue cuman semut di gurun pasir, gue itu kecil banget gitu, ya kan. Apa yang harus gue sombongin, kayak gitu kan, kayak gitu. Terus tadi apa, neraka yang ketiga adalah neraka hutama. Neraka hutama dipahami sebagai tempat penghancuran yang dahsyat. Calon penghuninya adalah mereka yang mengumpulkan harta secara tidak halal dan menolak memberikan hak-hak fakir miskin. Tuh, kan, gue seperti dikasih pesan kayak kemarin, kalau satu suap pun masuk ke perut lu, kata kakek gue, masuk ke perut lu, itu bukan hak lu, maka Tuhan akan mempersempit 40 hari rezeki lu. Itu pesan dari kakek gue tuh waktu itu. Makanya gue suka hati-hati terhadap apa yang masuk ke badan gue. Untuk saat ini gue hati-hati. Makanya kan alhamdulillah rezeki ada aja, di mana kadang gak kerja duit tetap punya, ikan gitu. Terus tadi balik lagi kemana ya? Oh, neraka keempat berarti ya. Neraka keempat adalah neraka Zahem. Kalau tadi jahanam, kalau ini Jahem. Adalah neraka yang memiliki api yang menyala dan melahap. Calon penghuninya adalah mereka yang berbuat kezaliman dan menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional. Tuh, ya kan? Pelaku KDRT kayaknya, ikan. Orang yang gue lihat dah kayak kemarin, ikan. Banyak banget kasus tuh di TV-TV, di media-media, ya kan. Bahkan ada pemilik peternakan kambing, dia cuman ngebelain haknya, ikan. Terus tiba-tiba gak sengaja membunuh orang yang mau merampas haknya, tapi malah dia yang dihukum, ya kan. Nah, itu hukum dunia bisa dimanipulasi, tapi hukum akhirat enggak. Kayak gitu. Benar. Lu bisa senang-senang berbuat jahat, terserah lu mau berbuat apa di sini, tapi di akhirat enggak.
Gue selalu bilang hakim dan jaksa yang paling adil kalau di dunia itu cuma satu, namanya karma sama alam. Jadi hukum karma sama hukum alam itu kalau di dunia yang paling adil, pasti tidak bisa terelakkan lagi, sama hukum akhirat, iya kan? Nah tadi baru sampai keempat kan, menghuni yang menyakiti maupun emosional, kita berkata-kata kasar pada orang lain itu tidak boleh, ya kan? Sekesal apapun. Neraka kelima adalah neraka lado, merupakan api yang berkekuatan. Calon penghuninya adalah mereka yang berjerumus dalam perbuatan maksiat seksual dan melakukan perbuatan zina. Nah ini nih, kemarin kan katanya di film Siksa Neraka, Kaisa Alparo langsung tidak mau pacaran, mau ta'aruf aja terus langsung nikah. Nah itu alhamdulillah tuh. Nah yang keenam adalah neraka keenam adalah neraka hafiyah, dikenal sebagai tempat penderitaan yang sangat dalam. Calon penghuninya adalah mereka yang berbuat curang dalam timbangan dan ukuran, serta terlihat dalam kecurangan dalam urusan dunia. Tuh kan, kayak gitu. Kita berbuat curang, berbuat apapun, kezoliman di muka bumi ini, kita boleh sesuka kita. Tapi hukuman akhirat tidak bisa dielakkan. Nah, neraka yang ketujuh adalah neraka syair, tulisnya SA strip IR, ditandai dengan api yang membara. Calon penghuninya adalah mereka yang melakukan kesyirikan dengan menyekutukan Allah dalam beribadah. Tuh. Kemarin sempat dibahas ya kan, bahwa kita ini berjarah ke makam siapa antara para wali kan ya. Jangan minta apa-apa ya, jangan minta apa-apa. Kalau minta berdoa hanya kepada Allah. Kalau kesana cuman kita pengen aja jarah, oh ini yang menyebarkan Islam di negeri kita gitu. Dari Cirebon ke Ampel kita telusurin, ya kan, napak tilas. Bukan kalau minta inilah minta itu, enggak. Nah itu bisa tuh masuknya ke neraka syair tadi, karena dengan menyekutukan Allah dalam beribadah. Jadi kita meminta bukan selain kepada Allah. Nah gitu, kayak orang-orang kan ada ginilah gitulah ikan, biar ini biar itu, datang kemana. Nah itu ini tuh terjadinya ketujuh tadi di neraka syair, kan. Nah neraka terakhir adalah neraka hawiyah, adalah neraka yang digambarkan sebagai jurang yang dalam dan gelap, dan calon penghuninya adalah mereka yang terlibat dalam riba dan melakukan transaksi yang tidak halal. Tuh, kan, insya Allah gua selama 9 tahun tinggal di sini alhamdulillahnya gak pernah ngutang. Sekalinya ngutang sama temen gue tuh Rija waktu itu karena kepepet, itu pun cuma 75.000, sama tukang Starling tuh kalau sore ngutang malam dibayar lagi. Nah itu selain itu gak pernah ada. Kebanyakannya yang ngutangin dan gak balik-balik sampai sekarang, ya kan. Nah pertanyaannya kan selalu ada nih orang yang kata gue kemarin dikategorikan sebagai orang yang sok kritis padahal autis. Ada di pertanyaan itu, apa namanya, pertanyaan dari mereka itu kan neraka ada 8, terus dosanya yang dosanya apa aja, terus sama dia disebutin bla 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 gitu kan. Nah terus yang dosa-dosa lain gimana katanya, itu cuman perumpamaan aja, karena dosa dan kesalahan manusia di muka bumi ini banyak. Koruptor lah, inilah itulah, ikan pemerkosa inilah ini kan, pemerkosa kagak disebutin masuknya ke perjinahan. Nah itu kayak gitu, pencurian, koruptor masuknya ke pencurian. Nah gitu, jadi kalau ditulisin semua banyak, makanya ini dirangkum cuma 8 dan segini gitu ya kan. Nah terus katanya, emang kamu percaya neraka itu ada? Udah dibahas di kemarin yang pas pembahasan tentang ateis. Jika kita percaya neraka itu tidak ada setelah kematian, kita udah aja gak ada apa lagi, gak ada ke neraka, antara neraka atau surga. Itu yang berbuat jahat enak sekali, karena hukuman di dunia bisa dimanipulasi, setelah itu selesai, di akhirat tidak diapa-apain lagi, enak dia, ya kan. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kita yakin kita gak bakalan masuk neraka? Kita masih 50-50, ya kan. Sebenarnya kita tidak ada pantas-pantasnya masuk surga, karena ibadah kita masih
tidak ada apa-apanya. Seperti kata gue bilang tadi, kita hanya seekor semut di gurun pasir, kita hanya kecil. Terus berarti kita udah dipastikan bakal masuk neraka? Enggak juga. Nih, gue ada 2 contoh 2 lagu favorit gue saat ini gue sering denger, dan ternyata walaupun liriknya, jenis lagunya beda, yang satu metal, yang satu lagu religi emang islami, tapi mereka mempunyai garis atau garis besar hampir sama, ya kan. Yang pertama dari Purgatory. Ini adalah original soundtrack dari film Siksa Neraka yang kemarin kan disutradai oleh salah satu personel Purgatory, yaitu Anggi Umbara. Ini ya, di sini. Ini kan liriknya bahasa Inggris, tapi gue terjemahin ke bahasa Indonesia. Judulnya Platelet, garis lurus. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, please forgive me, ya kan. Saya merasa bangga karena kehilangan kepercayaan saya, ya kan. Ya Allah, maafkan aku. Saya tidak pernah bosan dalam melakukan dosa yang saya benci. Saya tidak pernah melakukan semua hal yang benar yang saya katakan. Tuh, kayak seperti itu. Seperti di lagu yang kedua yang selanjutnya adalah Al-I'tiraf, ya kan. Al-I'tiraf, yaitu liriknya seperti ini. Jadi Al-I'tiraf ini dikarang oleh seorang penyair nih. Ini ya, Al-I'tiraf. Ilahi lastulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, hamba tak pantas menjadi penghuni surga, namun hamba pun tak sanggup menjadi penghuni neraka. Ya kan, kita ke neraka gak bakal mungkin kuat dengan panas apinya. Ke surga kita gak ada pantas-pantasnya karena ibadah kita masih segitu-gitu aja, ya kan. Kadang kita masih bisa buat kesalahan. Nah, itulah dia. Walaupun seperti itu ya kita berusaha semaksimal mungkin, karena jangan bahwa umat Nabi Muhammad bakal yang benar-benar taat kepadanya bakal ada dapat syafaat dari dia. Bahkan pernah gue diceritain di pesantren, ketika timbangan amal buruk kita nih, Nabi Muhammad setelah mau dimasukin ke surga, dia ngelihat dulu siapa umatnya yang belum masuk ke surga. Dia cari, ketika amal buruknya ternyata lebih condong kepada amal baiknya, tapi dia selalu mengingat Nabi Muhammad, selalu bersolat pada Nabi Muhammad, dia ambil surbannya, dia taruh biar amal baiknya jadi condong, kayak gitu. Itulah sayangnya Nabi Muhammad pada umatnya, ya kan. Nah, itu dia solusinya. Al-I'tiraf yang berarti pengakuan merupakan bentuk rayuan dalam doa Abu Nawas kepada Allah. Syair tersebut diciptakan oleh Abu Nawas, seorang pujangga berkebangsaan Arab yang bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Abu Nawas dikenal sebagai penyair sastra Arab klasik yang bijaksana dan jenaka. Syair Al-I'tiraf sudah dikenal oleh muslim seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, syair itu dibuat sebagai lirik nyanyian kemudian ditenorkan oleh penyanyi religi Haddad Alwi dan lain-lain, termasuk ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum, ya kan. Nah, ada sebuah cerita unik, katanya dulu ada seorang kiai, penghafal Al-Quran atau dan juga penghafal hadis. Akhirnya dia tidak sengaja melihat paha perempuan, akhirnya hafalannya hilang, makanya dia merenung. Nah, Al-I'tiraf ini dibuatnya sebagai renungan, ya kan. Nah, seperti itu. Kita ini emang, kita konsepnya gak mungkin kemungkinan masuk surga dikit, ya kan, karena ibadah kita masih bolong-bolong, tapi kita selalu berusaha untuk istighfar, untuk bersalawat, ya kan. Nah, cukupkan sekian dari gua karena bentar lagi zuhur. Cukup sekian dari gua. Bila ada manfaatnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kesalahan itu ada kehilapan dari gua. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.